Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah atas kudrat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam pembuatan video dalam rangka pemenuhan persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPDD UKTPT. Perkenalkan, nama saya Dadang Yunus, salah seorang dosen pada program studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada hari ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah yang akan menjadi unjuk diri dalam pemenuhan persyaratan asesor dosen atau dalam pemenuhan PDD UKTPT bidang pengajaran yang insya Allah akan mengambil mata kuliah pengelolaan program pendidikan non-formal dan informal. Ini adalah deskripsi dari mata kuliah yang akan saya jelaskan kemudian. Terima kasih. Baik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah pengelolaan program pendidikan non-formal dan informal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian program studi konsentrasi bidang pendidikan non-formal dan informal. Adapun bobot SKS-nya yakni sebanyak 4 SKS dan termasuk mata kuliah yang wajib dikontrak oleh setiap mahasiswa program studi pendidikan masyarakat pada semester 5. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa bisa memahami konsepsi mengenai pengelolaan, definisi, teori, kemudian dilanjutkan dengan fungsi manajemen program pendidikan non-formal dan informal. Mahasiswa juga diberikan kemampuan terkait dengan memahami tentang definisi program, berbagai macam isu kebijakan terkini dalam tata kelola program pendidikan non-formal. Yang kedua, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa bisa menganalisis, memformulasi, dan mendesain program pendidikan non-formal dan informal sebagai respon atas isu, kebijakan, dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran adalah menerapkan pemikiran dan gagasan dalam bentuk karya ilmiah seperti makalah, artikel, atau laporan hasil lapangan mengenai tata kelola program bidang pendidikan dan non-formal informal. Yang terakhir, bagaimana mahasiswa bisa memahami terkait dengan berbagai isu tata kelola program PNFI agar memungkinkan mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program atau intervensi bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Materi yang akan dijelaskan pada mata kuliah ini pada sesi yang pertama nanti adalah terkait dengan orientasi perkuliahan, mengenai isu-isu kebijakan, penyelenggaraan program bidang pendidikan, non-formal dan informal. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga diberikan keterampilan dan kemampuan bagaimana kedudukan pendidikan non-formal dan informal dalam sistem perundang-undangan di negara Republik Indonesia ini, khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di landasan yuridis ini, mahasiswa diajak untuk berpikir mengenai apa itu program pendidikan non-formal, kemudian satuan apa saja yang memang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian selanjutnya materi yang akan dibahas di perkuliahan terkait dengan konsep teoritik. Bagaimana pengelolaan program PNFI itu dilaksanakan. Di sini mahasiswa juga diberikan pengetahuan
apa itu manajemen, fungsi manajemen, kemudian apa saja yang memang menjadi unsur-unsur dari program pendidikan non-formal dan informal. Dan selanjutnya, ketika misalkan mahasiswa di pertengahan diberikan waktu untuk bisa mengangkat satu isu mengenai tata kelola program pendidikan non-formal informal yang termaktub di dalam landasan yuridis pasal 26 ayat 2 tentang jalur pendidikan non-formal informal secara spesifik berbicara mengenai program dan satuan pendidikan non-formal. Metode ataupun pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini cukup beragam. Ada menggunakan metode ceramah, digunakan untuk mengenai hal-hal yang sifatnya konsep teoritik. Kemudian selain itu, diskusi untuk bagaimana mahasiswa bisa berpikir kritis terkait isu-isu pendidikan non-formal dan informal hari ini. Sehingga harapannya ketika mereka mampu menangkap isu itu kemudian dibawa di kelas dan mendiskusikan bersama teman-temannya, maka akan lahir yang namanya mahasiswa-mahasiswa prodi pendidikan masyarakat yang menguasai secara konten keilmuan khususnya terkait dengan pengelolaan program pendidikan non-formal dan informal. Selain diskusi juga, mahasiswa diberikan atau menggunakan pendekatan yang namanya case method. Pada pertemuan ke-7 dan ke-8, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bereksperience di lapangan. Mereka mengumpulkan data-data terkait dengan isu, kemudian implementasinya seperti apa, terkait dengan program yang berlangsung pada satuan pendidikan non-formal. Yang diungkap adalah terkait dengan bagaimana mereka merancang atau merencanakan, bagaimana melaksanakan, kemudian bagaimana mengevaluasi. Atau bahasa Henry Fayol-nya tentang fungsi manajemen POAK, bagaimana planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan untuk bisa membuat laporan hasil lapangan tersebut, kemudian mempresentasikannya di hadapan teman-teman. Terakhir, asesmen yang dilakukan dari mata kuliah ini mencoba untuk menginventarisir dari partisipasi, keaktifan, kemudian UTS dan UAS yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini. Demikian penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah pengelolaan program pendidikan non-formal dan informal. Terima kasih. Baik, ini sudah pada masuk semuanya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bismillah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pengelolaan program pendidikan non-formal dan informal. Baik, teman-teman yang saya banggakan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan pengelolaan program pendidikan non-formal ini. Di pertemuan kedua ini, Anda diharapkan bisa memahami mengenai konsepsi tentang pengelolaan program pendidikan non-formal dan informal. Ya, selain itu juga Anda diharapkan bisa memahami secara utuh bagaimana sebetulnya terkait satuan dan program pendidikan non-formal ini. Nah, juga Anda diharapkan mampu di akhir perkuliahan nanti bisa menelusuri begitu ya isu mengenai tata kelola satuan
pendidikan non formal yang fokusnya pada pengelolaan program-program yang dirancang pada satuan pendidikan. Ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan dulu mengenai bagaimana sih sebetulnya kedudukan pendidikan non formal informal dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kita ini dulu refresh sejenak dulu bahwa pekan lalu kita telah membahas mengenai orientasi perkuliahan. Nah, saya ingin bertanya dulu sebetulnya terkait dengan kita tahu bahwa istilah pengelolaan, manajemen, begitu ya, sering Anda dengar ya. Oke. Sedikit-sedikit kalau mahasiswa di BEM misalkan, manajemen yang benar dong kalau misalkan mengelola kegiatan pengabdian, pengelolaan LDKM, PAB, Mokaku, ini gimana begitu. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut dengan manage ini? To manage ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Mengapa sih perlu manage? Mengapa perlu diatur? Apa yang diatur? Ya. Kemudian, mengapa perlu diatur? Kalau tadi apa yang diatur, mengapa perlu diatur? Siapa yang mengatur? Ya. Dan bagaimana cara mengaturnya? Nah, saya ingin tanya dulu. Kira-kira kalau bicara tentang pengelolaan program pendidikan non formal yang ada di benak Anda masing-masing, apa sih yang diatur? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada? Kurikulumnya, ya kurikulumnya. Oke, terima kasih, Gun. Ada yang lain? Kira-kira yang perlu diatur selain kurikulum begitu. Kalau Anda misalkan nanti mengelola satu satuan pendidikan non formal. Nah, memang tidak hanya kurikulum, tapi bisa jadi mungkin ya. Nah, ini jawabannya. Bisa jadi ini. Yang pertama bisa jadi misalkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan di awal, apa yang diatur, mengapa perlu diatur. Ini resource yang ada. Bisa bisa money, metode, mesin, material, dan market. Jadi kalau misalkan kita yang diatur ya sekitar ini. Yang tentunya berbicara tentang pengaturan di bidang ataupun di jalur pendidikan. Pertanyaan yang kedua, mengapa perlu diatur? Nah, ini pertanyaan itu terkait dengan alasan-alasan pentingnya. Mengapa perlu diatur begitu? Ya. Kemudian pertanyaan ketiganya hubungannya dengan persyaratan dan siapa yang mengatur. Berarti kalau siapa yang mengatur ada kompetensi yang mempersyaratkan. Tidak bisa sembarangan orang. Ya. Dan yang terakhir bagaimana how, maka ia berbicara tentang prosedur pengaturan atau SOP-nya. Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa kalau bicara tentang hal teknis, fungsi-fungsi pengaturan ini yang nanti akan kita kemudian bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan bagaimana fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai evaluasi. Atau kalau menurut gurunya manajemen itu Pak Henry Payol itu mengatakan dengan istilah POA, planning, organizing, equity, and kita lanjutkan dulu ya. Oke, nah apa sih pengelolaan? Nah, pengelolaan merupakan proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia sehingga tujuan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Jadi kalau misalkan ketika Anda ditanya pengelolaannya bagaimana, sebetulnya berbicara tentang ini, proses yang menggerakkan tindakan-tindakan. Artinya usaha-usaha yang dilakukan untuk apa? Tercapainya tujuan. Kemudian juga ada hal intinya bahwa yang namanya pengelolaan kegiatan menggerakkan orang lain bekerja sama mencapai tujuan. Tujuan apa? Baik individu maupun secara kelompok. Ya. Sampai sini mengerti? Atau ada yang mau menanggapi dulu? Paham? Oke, good. Kalau pinter lah, insyaallah. Ya. Nah, kemudian apa itu program? Kalau tadi definisi pengelolaan, sekarang program
Nah, program adalah satu kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dan merupakan penjabaran dari rencana yang sudah aku akan transformasi. Jadi kalau bicara program itu kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kalau berbicara tentang pengelolaan program pendidikan non formal informal, maka bisa diartikan usaha-usaha yang dilakukan, yang dirancang untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mungkin kalau secara sederhana bisa seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan program pendidikan non formal apa? Nah, saya mengutip dari pendapatnya Pak Juju Sudana dalam bukunya Pasapa Sejarah dan Manajemen Pendidikan Non Formal. Beliau mengungkapkan bahwa program pendidikan non formal dapat diartikan sebagai kegiatan yang disusun secara terencana. Jadi ada rancangan yang memiliki tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, pelaksanaannya, kemudian ada prosesnya, waktu, fasilitas, alat, biaya, dan sumber-sumber pendanaan. Itu menurut Prof. Juju Sudana. Beliau adalah guru besar pendidikan masyarakat. Lalu apa yang dimaksud dengan pengelola program PNFI? Nah ini, ya. Coba bisa dibacakan sama mungkin yang pertama, kelihatan nggak sama? Oke, silakan. Menurut para ahli, pendidikan non formal adalah suatu proses pendidikan yang sistematis dan terorganisir, tetapi tidak dilakukan dalam lingkungan sekolah formal. Elsa bisa pendapatnya mungkin maksud di lingkungan sekolah formal, di luar lingkungan sekolah formal gimana maksudnya ya? Maksudnya apa? Kan ini kaum menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah sebuah pendidikan yang sistematis dan tetapi tidak dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Maksudnya gimana menurut pendapat? Jadi belajar itu nggak hanya di lingkungan formal, bisa juga di luar, gitu, Pak. Bisa di luar persekolahan, Ya. begitu ya, artinya di masyarakat. Oke, good. Memang betul bahwa yang namanya pendidikan non formal adalah tadi proses pendidikan yang berlangsung di luar pendidikan formal. Dan definisi formal kan masyarakat Indonesia mengenalnya karena kutip sekolah. Jadi kalau misalkan pendidikan non formal berarti di luar persekolahan. Ya. Nah, kalau menurut Knowles dia lebih ini lagi. Dia mengatakan bahwa pengelola program pendidikan non formal memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pendidikan formal. Karena peserta didik memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda. Karena di masyarakat paliatif, maka kebutuhannya pun berbeda-beda. Maka layanan program pendidikan non formal itu harus berbeda juga. Ya, oke. Menurut Mariam dan kesimpulannya dari materi ini, dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa yang namanya pengelola program PNFI adalah satu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan yang tidak dilaksanakan di sekolah. Mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen. Nah, saya fokusnya ingin ke sini karena kita pengelola program, saya punya data. Bahwa data penduduk Indonesia itu adalah 284 juta. Penduduk miskin berapa ini? 24,06 juta jiwa. Data penduduk buta aksara ini 1,08% dari total populasi ini. Jadi sekitar 1.998 juta orang. Kemudian data anak tidak sekolah ini 3,9 juta jiwa. Terakhir data pengangguran 7,4 juta. Ini tahun 2024. Mohon maaf itu di slide-nya ada keliling. Dari kasus ini kira-kira Anda selaku ya mahasiswa pendidikan masyarakat semester 5 ya, sudah menerima program mata kuliah identifikasi kebutuhan tentang pendidikan masyarakat, bagaimana menyelenggarakan pelatihan misalkan ya. Kira-kira layanan apa yang tepat untuk mereka bisa menanggulangi masalah ini? Ada yang membuat pendapat singkat saja. Kira-kira apa layanan yang tepat untuk mereka? Apakah bisa dilaksanakan jalur formal? Tidak. Jalur non formal? Bisa. Bisa.
Jalur informal bisa. Sebetulnya baik di jalur formal juga bisa dengan adanya, misalkan kalau sekarang ya Anda lihat ada sekolah raya, bagaimana menanggulangi tentang mereka yang anak tidak sekolah. Tapi karena dia posisi di jalur formal, sekolah namanya sekolah raya. Lalu kalau misalkan di jalur pendidikan non formal seperti apa? Nah, kita akan coba masuk di sini. Siapa yang ingat undang-undang Sindiknas tentang PNRI itu di pasal berapa? Pasal berapa, ada yang ingat? Baik, kita lanjutkan setelah tadi misalkan apa yang diatur, maka yang diatur ini 6M. Apa itu 6M? Man, money, method, mesin, material, and market. Lalu yang kedua, apa yang diatur? Siapa yang mengaturnya? Atau mengapa harus diatur? Maka jawabannya adalah alasan-alasan pentingnya pengaturan itu kenapa? Ya, jadi urgensi pentingnya, alasan pentingnya pengaturan itu kenapa? Itu menjadi satu hal yang harus ada di dalam pengelolaan program. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana juga siapa yang mengaturnya, ya? Siapa yang mengatur? Tadi manajemen itu sampai pada orangnya. Kalau bicara orang berarti ini mensyaratkan tentang kualifikasi dan kompetensi. Jadi tidak bisa sembarangan orang yang memang mengatur, baik itu satuan pendidikan kalau dalam konteks pendidikan ya, baik ada yang di jalur pendidikan formal ataupun non formal. Dan yang ketiga bagaimana how manajemen itu berarti berbicara tentang prosedur pengaturan, SOP-nya. Nah disinilah ada fungsi-fungsi manajemen. Kalau fungsi manajemen ini kalau misalkan menurut Henry Fayol itu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke controlling atau evaluasi, disingkat menjadi POA: planning, organizing, equity, dan controlling. Oke, saya kira itu sudah cukup ya. Nah teman-teman sekalian, intinya pada pertemuan kali ini bahwa kedudukan pendidikan non formal dan informal dalam sistem perundangan pendidikan nasional kita itu benar-benar diakui dengan adanya 3 jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Program yang ada di jalur pendidikan non formal sudah disampaikan tadi ada 7, mulai dari pendidikan percakapan hidup, pendidikan perempuan, pendidikan kesetaraan, keaksaraan, kelompok belajar, pendidikan anak usia dini, kemudian ada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Adapun kalau misalkan satuan pendidikan non formal ini ada 6. 1 PKBM, kelompok belajar, kemudian majelis taklim, kemudian ada kursus dan lembaga pelatihan ya, kemudian majelis taklim, dan yang terakhir adalah satuan pendidikan sejenis ya. Pekan depan Anda diberikan tugas untuk tadi menggenapi pertanyaan ataupun jawaban dari sama. Anda untuk menginventarisir ya satuan pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian Anda melaporkan hasil temuannya di spot masing-masing. Jadi nanti diupload untuk nanti Bapak periksa sebagai satu tuntutan tugas untuk supaya nilai Anda baik. Saya kira terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, dan kita tutup ya perkuliahan pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.